Ya ada lah yang lagi dikeluhin pikirin, cuman sempat sebut. Kelihatan sih dari mukanya kok kayaknya ada masalah gitu ya. Kayak lagi ada masalah gitu sih kayaknya, iya bener ya? Iya sih kak, makanya kesini. Ya, Nah, kagak ini paham, kagak paham. makanya kesini ada yang pengen diceritain lah kak, sedikit nanti. Ya udah, gimana tadi kesini tadi gimana? Naik apa? Tadi bawa motor, Motoran. motoran sendiri. Tadinya sih memang pengen gokar aja, soalnya kan Oh takutnya iya. apa cuaca. Lagi nggak menentu gini cuaca ya. Iya kak. Tapi motoran tadi aman tadi, kayaknya lagi musim hujan gini apa aman tadi? Tadi sempet kehujanan, cuman neduh terus karena nunggu itu udah sekitar 30 menitan, akhirnya make jas hujan aja, jadi diterobos aja biar nyampe ke sini gitu. So, agak basah gini jadinya. Tapi nggak kedinginan tapi ya, aman ya. Aman kak. Tadi udah habis makan dulu belum tadi kesini, udah habis makan? Kalau makan sih belum sih tadi. Waduh, kok belum makan? Belum makan karena ya itu tadi sih kak, buru-buru juga sebetulnya. Buru-buru ya. Ya harusnya jangan lupa makan lah. Setiap mau berpergian ya kalau bisa ya makan dulu biar ya tetap semangat lah badannya. Kalau nggak makan kan jadi ntar jadi lemas. Udah ditambah juga banyak pikiran, ntar malah badan jadi ngedrop kan. Intinya jangan lupa makan lah ya. Supaya lain kali kalau misalnya mau kesini pokoknya harus makan dulu, harus makan yang banyak, pokoknya harus disiapin lah pokoknya perutnya segala macam ya. Ya. Jangan lupa ya. Masih aman kok. Masih aman. Masih aman. Udah ada yang diganjel-ganjel dikit ya. Ya seenggaknya ada yang masuk di perut lah, nggak apa-apa. Tapi lain kali harus makan yang berat lah ya. Siap. Ya tadi kan kakak sempat dengar ya kamu tadi ngomong ada masalah yang kamu alamin gitu kan. Boleh nggak sih kamu ceritain sedikit lah tentang masalah yang kamu alamin biar kakak ada gambaran gitu tentang masalah kamu. Masalahnya di rumah sih kak. Di rumah. Masalahnya di rumah dengan orang tua di rumah gitu. Jadi masalahnya itu ada di lingkup keluarga kamu. Ini di keluarga besar atau di keluarga inti nih? Inti kak, karena cuma sama ayah sama ibu doang. Oh, ayah sama ibu. Ya. Masalahnya apa, terkait sama apa sih emangnya? Apa ya? Saya ngerasa serba salah sih kak, lagi ngerasain serba salah. Karena di sekolah prestasi lagi menurun ya, karena di sekolah lah. Oh, jadi ada masalah prestasi kamu di sekolah gitu yang akhirnya malah mempengaruhi juga ke hubungan kamu dengan orang tua kamu gitu ya? Ya. Waduh, yaudah sebelum kita lanjut ke sesi konseling yang lebih dalam nih ya Nang ya. Jadi kakak mau jelasin dulu nih sebelum kita mulai sesi konselingnya. Jadi kakak mau ngasih tahu dulu sesi konseling ini misalnya kamu belum tahu ya. Jadi sesi konseling ini tujuannya ya untuk memberikan sebuah bimbingan lah ke kamu. Kakak di sini menyediakan media untuk memberikan pelayanan ke kamu untuk sesi konseling ini. Jadi sesi konseling ini untuk pemberian bimbingan atau pemberian bantuan kepada kamu yang sedang mengalami masalah ini. Ya, tujuan kakak untuk membantu kamu menyelesaikan masalah, membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu alami gitu kan. Ya itu tujuan kakak, itu tujuan utama dari konseling kita ini. Kemudian di sesi konseling kita ini kita ada beberapa asas yang itu harus dipatuhi ya, yang harus diikuti. Salah satunya itu ada asas kesukarelaan. Jadi kakak kasih tahu sedikit nih, ada agak infoin sedikit kalau asas kesukarelaan itu artinya, kakak mau nanya juga nih, kamu tadi untuk datang ke sini, kamu itu secara sukarela kah atau ada apa ya, suruhan dari orang lain atau ada ajakan dari orang lain untuk datang ke sini, atau itu pure sukarela dari diri kamu sendiri? Pure dari ini saya sendiri sih kak. Oh, ada keinginan sendiri untuk datang ke sini. Tanpa tekanan dari siapapun, tanpa disuruh sama siapapun, karena ya memang lagi kondisinya begini, kayaknya harus kesini. Oh, ya berarti kamu sukarela untuk datang ke sini berarti ya. Ya begitu kan kakak di sini. Kakak akan sangat sukarela di sini untuk mendengarkan semua cerita kamu.
keluh kesah kamu, curhatan kamu. Kakak sangat sukarela untuk mendengarkan kamu di sini. Kakak sangat sukarela menyambut kamu di sini gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Yang mana asas kerahasiaan ini adalah asas yang berani menjamin lah. Adalah asas ini kakak sebagai konselor kamu, kakak berani menjamin di sesi konseling ini rahasia yang kamu ceritakan nanti, cerita yang kamu ceritakan nanti, keluh kesah yang kamu berikan nanti, itu kakak berani jamin itu akan jadi rahasia kita berdua doang. Itu nggak akan tersebar kemana-mana. Itu cukup antara kakak dan kamu doang yang tahu. Ya kemudian juga ya hanya kepada Tuhan lah yang tahu dari cerita kita berdua. Ya, intinya cerita itu nggak akan menyebar kemana-mana, nggak akan menyebar luas kemana-mana. Intinya hanya kita berdua doang yang tahu. Jadi kamu bisa dengan penuh sukarela, dengan penuh keterbukaan kamu bisa cerita ke kakak. Dan yang ketiga juga itu ada asas keterbukaan. Ya ada kaitannya lagi dengan asas kerahasiaan tadi. Karena rahasia kamu kakak berani jamin itu akan terjaga di cerita kamu itu akan terjaga dengan maksimal lah. Jadi kakak minta ke kamu untuk secara sukarela untuk terbuka ke kakak untuk menceritakan semua perasaan kamu, menceritakan semua keluh kesah kamu atau masalah kamu yang kamu alami, yang kamu rasain. Kamu harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin. Kamu jangan bohong-bohong, pokoknya intinya. Kalau misalnya kamu berusaha untuk menutup-nutupin yang kamu rasain, ya sesi konseling kita ini nggak akan berjalan secara maksimal, begitu ya. Jadi harus berani terbuka ke kakak untuk menceritakan segala masalah kamu gitu ya. Yang terakhir itu ada asas kenormatifan, yang mana asas kenormatifan ini ya sesuai yang kita tahu norma ya. Kita hidup di lingkaran yang mana dipenuhi dengan beberapa norma. Di asas kenormatifan ini, pembahasan kita di sesi konseling ini itu nggak akan melanggar norma apapun gitu. Intinya yang kita bahas di sini itu nggak akan melenceng jauh melanggar norma agama, kemudian menyinggung norma budaya, sosial atau apapun itu. Kita nggak akan menyinggung soal norma-norma itu. Kita akan tetap menjaga itu tidak melenceng jauh dari norma-norma yang ada gitu ya. Ya mungkin untuk norma-norma itu bisa kamu pahamin tadi ya, untuk norma. Bisa. Mungkin ada yang kau bingungin? Kalau bingung sih nggak, cuman tadi kan ada asas keterbukaan ya kayak Terbuka. sebetulnya masih ngerasa gimana gitu untuk benar-benar terbuka karena tadi yang bersinggungan dengan asas kerahasiaan, karena jujur masih agak gimana gitu untuk cerita. Jadi kau masih agak ragu untuk terbuka gara-gara takut rahasia kamu Ya. menyebar luas kemana-mana gitu. Ya. Intinya kakak mau nekenin ke kamu kalau rahasia kamu kakak berani jamin 100% itu gak akan menyebar luas kemana-mana. Kamu bisa percaya ke kakak kalau semua yang kamu ceritain di sini ya ini hanya akan stop di sini. Di luar kita nggak akan bahas itu lagi. Kita hanya akan membahas yang kamu ceritakan di sini ya hanya di sini, tidak akan kita bahas lagi di luar sana. Jadi sehingganya tidak akan ada orang lain yang tahu tentang masalah kamu gitu. Hanya kakak dong yang tahu tentang cerita kamu begitu. Jadi kamu jangan takut, kamu harus berani terbuka untuk cerita. Kakak sangat mohon untuk keterbukaan kamu di sini. Ya agar sesi konseling kita juga bisa membuahkan hasil yang maksimal gitu, agar masalah kamu juga bisa terselesaikan begitu ya. Jadi apakah kamu sanggup atau kamu berani untuk terbuka ke kakak? Ya, saya coba berani. Ya berani ya, harus berani ya, supaya kita bisa membantu menyelesaikan masalah yang kamu alamin gitu ya. Mungkin ada yang mau kamu tanya lagi terkait asas dan pengertian singkat dari sesi konseling yang akan kita jalani nanti? Cukup ya? Paham, saya paham. Paham ya? Syukur kalau kamu paham. Kemudian juga mungkin sesi konseling kita saat ini yang akan kita lakukan hari ini, di saat ini, itu kemungkinan akan berjalan sekitar 45 menit sampai 50 menit lah. Ya mungkin akan berjalan dengan durasi segitulah intinya. Ya mungkin juga kalau misalnya kita masih kurang untuk durasinya, kita bisa lanjut di sesi berikutnya, di hari berikutnya gitu. Apakah kamu bersedia untuk meluangkan waktu kamu untuk sesi konseling saat ini? Ya, saya bersedia. Kamu bersedia ya?
Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi konselingnya. Jadi kamu tadi kan sempat membahas kalau kamu sedang mengalami masalah di lingkup keluarga kamu, antara kamu dengan orang tua akibat kegagalan di sekolah kamu gitu ya. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang masalah kamu itu? Kenapa? Apa yang kamu rasain gitu? Ya intinya, ya pertama-tama kenapa? Gitu. Ya, jadi kayak yang tadi udah saya kasih tahu Pak di awal, saya ini lagi ngerasain perasaan yang kurang nyaman lah di rumah. Soalnya saya ngerasa ayah ibu tuh di rumah kayak apa ya, karena prestasi saya, nilai saya habis ulangan kemarin itu hasilnya nggak memuaskan lah dibandingkan dengan hasil yang tahun-tahun sebelumnya gitu, jadi nurun gitu Kak. Jadi prestasi kamu menurun gitu ya. Sorry kakak mau nanya lagi, kamu kelas berapa sih kamu? Kelas 2 SMA? 2. Sekarang kan berarti semester ganjil berarti ya? Ganjil. Itu kapan kau mulai merasa, atau ya kau mulai merasa prestasi kau turun itu mulai dari kapan? Di tahun ini Kak, di semester Semester ini ya? Semester ini dan kelas 1 terakhir. Kelas 1 terakhir ya? Kelas 1 akhir itu udah mulai nurun. Ya kenapa yang bisa bikin turun? Apakah motivasi belajar kamu udah mulai menurun kah? Atau ada faktor eksternal dari tuntutan keluarga atau dari apapun lah itu, ataukah ada faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi akademik kamu? Nah, sebetulnya ada banyak faktor sih Kak. Saya juga ngerasanya karena saya nggak ngedapetin, kan saya bilang bukan cuma setahun, bukan cuma 1 semester ya Kak. Iya. Saya mengalami penurunan prestasi ini. Jadi di penurunan pertama itu saya nggak ngedapetin apa yang seharusnya saya dapetin di tahun-tahun sebelumnya, karena jujur setiap saya ranking maupun apapun itu terkait prestasi ya, saya yang baik, yang bagus, yang dibilang cukup oke lah, membanggakan lah buat ayah ibu tuh, saya selalu dapat reward atau apapun itulah bentuknya. Nah, jadi awal saya drop itu saya juga benar-benar ikut gimana gitu, jadi karena jadi malas juga akhirnya, karena ya nggak ngedapetin apa yang sebelumnya saya dapetin gitu Kak. Makanya semakin. Jadi sebelumnya kamu tuh selalu mendapatkan suatu penghargaan gitu ya, mendapat suatu reward dari orang tua kamu gitu ya, saat kamu mendapatkan sebuah prestasi gitu ya. Iya Kak. Terus kok kamu sekarang bisa mengalami penurunan prestasi ini, apakah berarti kamu udah nggak mendapatkan reward dari orang tua kamu lagi begitu ya? Iya, yang saat ini saya rasakan begitu Kak. Memang biasanya kamu dapat reward dari orang tua itu dalam bentuk apa sih? Atau hanya ucapan kah? Atau ada hadiah yang sangat berharga bagi kamu? Ucapan itu pasti Kak. Pasti. Yang pasti itu ucapan. Dan kerasa banget itu. Sisanya sih palingan ya hadiah. Apa yang saya memang lagi pengen segala macam gitu. Jadi begitu saya drop, saya nggak dapetin itu, saya malah jadi tambah males, jadi ngerasa apa ya, kayak apa lagi gitu nilai saya di rumah tuh apa gitu, karena nggak bisa. Ya saya ngerasa gagal banget lah intinya Kak, buat jadi anak ibu. Ya kakak paham sih yang kamu rasain. Kegagalan akademik yang kamu alamin itu malah memperburuk hubungan kamu dengan orang tua gitu jadinya. Ya berarti reward dari orang tua kamu itu sangat berkesan berarti bagi kamu ya? Banget Kak, sangat berkesan buat saya. Sangat berkesan ya. Ya sekarang akhirnya kamu nggak mendapatkan reward itu dari orang tua kamu, akhirnya kamu sekarang ngedown gitu jadinya ya, karena kamu nggak dapat reward itu lagi gitu. Iya, saya ngerasanya sampai kayak itu tadi Kak,
saya nggak ada nilainya lah gitu di rumah gitu. Padahal kan ya waktu yang saya habiskan kan banyaknya di rumah sama anak di rumah gitu. Cuman karena hal ini jadi bikin saya kepikiran terus. Ya, kamu ngomong tadi kamu nggak ada nilainya lagi di rumah, ya itu kepikiran agak dalam sih sebenarnya. Kenapa? Apa perilaku dari orang tua kamu atau perlakuan dari orang tua kamu yang sampai bikin kamu nggak ada harganya gitu di rumah? Apa perlakuan dari orang tua kamu yang kamu rasakan? Iya itu tadi sih Kak. Jadi nggak jadi cuek pertama, nggak scare yang sebelumnya. Dan yang paling saya rasakan memang itu tadi Kak, reward itu gitu. Jadi saya kayak ngerasa karena mungkin terbiasa, udah terlalu sering ya saya terbiasa. Setiap saya dapat reward, dapat reward. Begitu saya agak kurang gitu, saya nggak mendapatin itu, jadi saya gimana gitu. Saya nyampe itu tadi kayak nggak ada nilai di rumah. Ya kakak paham. Jadi intinya kamu merasa kehilangan akan sesuatu yang biasa kamu dapatkan gitu ya. Kamu merasa kehilangan akan hal itu. Iya Kak. Ya kakak paham apa yang kamu rasain. Tapi dari perlakuan orang tua kamu tadi, apa sih hal yang paling bikin sakitnya itu apa? Ataukah ada ucapan dari orang tua kamu yang mungkin itu menyakiti kamu? Ada? Saya kalau misalkan ucapan yang bikin saya sakit sih sebetulnya waktu dibandingin sih Kak. Dibandingin. Waktu dibandingin, karena ya siapa sih yang mau dibandingin gitu Kak. Pada saat kita lagi oke sih enak dibandingin. Cuman pada saat posisi yang saya rasain dibandingin itu kayak sakit ya. Kan? Ya pasti sakit banget sih, dibandingin saat kita sedang terpuruk ya itu pasti sakit banget. Tapi kegagalan akademik kamu ini, apakah kamu yakin orang tua kamu memperlakukan kamu seperti ini itu hanya karena faktor penurunan akademik kamu ini aja, atau mungkin ada faktor lain? Untuk saat ini sih saya yakinnya itu gara-gara ini, penurunan akademik ini. Dan itu tadi Kak, saya benar-benar ngerasa sekarang benar-benar ngerasa serba salah, karena serba salah dengan penurunan saya yang awal dan berikutnya. Akhirnya saya malah jadi bukannya semangat buat nunjukin kayak ibu, malah jadi ya udahlah buat apa lagi gitu. Jadi motivasi belajar kamu juga menurun berarti ya, karena ya kamu udah nggak dapet reward yang biasa kamu dapatin lagi gitu. Berarti reward dari orang tua kamu itu berarti sangat berkesan berarti bagi kamu ya. Tapi apakah masih ada keinginan dari dalam diri kamu untuk membahagiakan orang tua kamu? Sebetulnya masih Kak, cuma untuk saat ini sih saya masih kebayang-bayang sama kata-kata atau kalimat yang waktu saya dibandingin itu juga. Perlakuannya dari orang tua kamu itu yang masih diingat ya. Jadi saya bingung apa ya yang bisa saya jadikan bensin supaya bisa terus melaju. Bisa terus. Gitu. Ya. Ya itu benar sangat berat sih emang. Kemudian kakak juga mau nanya nih, dari penurunan akademik kamu tadi, apakah kamu ngerasa orang tua kamu ini memberikan kamu reward hanya karena pencapaian yang kamu dapat gitu? Apakah kamu merasa seperti itu? Iya. Iya. Kamu merasa seperti itu berarti ya. Tapi kira-kira kalau misal kamu nggak akan mendapatkan reward itu lagi, apakah itu mungkin bisa merubah kamu menjadi lebih baik karena kamu sudah mulai terbiasa tidak mendapatkan reward? Apa kamu punya pikiran kayaknya mungkin bisa berubah sih kalau misalnya nggak dapat reward lagi karena sudah terbiasa? Apakah kamu pernah terpikirkan seperti itu kan? Terbesit pernah Kak, sempat, cuman nggak tahu, saya juga nggak tahu seberapa lama saya bisa terbiasa dan menerima dalam keadaan begini gitu. Ya mungkin ya kamu ngedown, kamu mengalami penurunan akademik kamu ini ya karena
kamu sudah terbiasa mendapatkan sebuah penghargaan terhadap prestasi yang kamu dapatkan, kemudian saat prestasi kamu turun anjlok dan kamu langsung gak mendapatkan penghargaan itu lagi, ya mungkin karena kamu sudah terbiasa itu tadi. Akhirnya setelah kamu kehilangan hal itu, ya itu mempengaruhi semua yang kamu rasain gitu, semua kehidupan kamu itu mempengaruhi semuanya. Jadi mungkin dengan cara kamu memikirkan bahwa tanpa penghargaan atau ya tidak harus mendapatkan sebuah prestasi lah untuk mendapatkan penghargaan gitu, itu mungkin jalan yang bisa kau pakai lah untuk membuat mungkin perasaan kamu, membuat mental kamu naik lagi gitu lah. Nah, mungkin ya seperti itu kayak yang dari kakak bisa berikan ke kami, mungkin seperti itu. Nah, jadi intinya kamu harus bisa memberikan pemahaman ke diri kamu sendiri kalau ya kamu harus bisa hidup lah, kamu harus bisa tetap berjalan walaupun kamu nggak mendapatkan sebuah penghargaan gitu. Mengalami sebuah kegagalan itu mungkin ya itu suatu hal yang wajar gitu, apalagi di mana di saat ini kamu sedang namanya menjalani sebuah pembelajaran gitu, sebuah pendidikan, kamu sedang menjalani pendidikan gitu kan ya. Jadi mengalami sebuah kegagalan itu sangat wajar kan? Kamu sangat wajar mengalami sebuah kegagalan, jadi jangan kamu anggap kegagalan kemudian kamu nggak mendapat reward itu sebagai akhir dari segalanya, enggak kan? Ya intinya kamu harus bisa tetap berjuang, kamu harus bisa tetap melawan, kamu harus bisa tetap menaikkan mental kamu lagi agar ya mungkin prestasi kamu itu malah akan naik lagi lah malah kalau misalnya kamu bisa melatih mental kamu. Intinya dengan nggak usah berpikiran kalau ya penghargaan dari orang lain itu adalah segalanya, intinya gitu kan. Dan kamu anggap penghargaan dari orang lain itu sebagai bensin, sebenarnya kayaknya nggak harus kamu jadiin bensin sebuah penghargaan. Intinya kamu latih mental kamu sendiri, kamu harus tetap berjuang dengan semangat kamu sendiri, nggak ada campur tangan dari faktor-faktor eksternal atau ya faktor eksternal dari orang lain. Intinya itu harus muncul dari diri kamu sendiri gitu kan. Ya, makasih Kak. Pemahamannya saya juga jadi kepikiran untuk jadi lebih baik dari diri saya yang kemarin dan membuktikan kayak ibu kalau saya juga bisa kayak saudara saya yang kemarin juga nih. Oh ya bagus, itu pemahaman yang baik yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu tangkap lah dari ucapan kakak tadi. Itu pemahaman yang sangat baik ya. Jadi intinya nang di hari ini kakak melihat kamu sebagai pribadi yang sedang berjuang lah untuk bisa naik lagi ke atas, untuk bisa balik lagi seperti dulu, untuk mendapatkan mental yang sangat kuat lah. Jadi kakak menganggap kamu ini sebagai pejuang yang sedang mendapatkan suatu pembelajaran untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu lah. Jadi kamu bukan orang yang rendah, kamu bukan orang yang gak ada apa-apanya di rumah, bukan. Kamu tuh orang yang sedang berjuang, tapi emang perjuangan kamu itu pure dari diri kamu sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain. Itu sangat, kakak sangat menghargai hal itu. Ya, makasih. Saya cukup tenang deh, terima kasih banyak Kak. Ya, intinya jangan jadikan penghargaan dari orang lain sebagai acuan untuk kamu terus berjuang intinya. Ya intinya berjuang itu harus muncul dari keinginan diri kamu sendiri gitu ya namanya. Intinya begitu ya namanya. Makasih Kak. Ya mungkin itu tadi lah yang bisa kakak sampaikan ke kamu. Mungkin sedikit saran dari kakak tadi yang bisa kakak sampaikan ke kamu. Ya mungkin sesi konseling kita di hari ini bisa kita cukupkan dulu. Ya itu tadi kesimpulannya dari kakak. Kamu harus bisa tetap berjuang di kaki kamu sendiri. Kamu harus tetap semangat berjuang walaupun gak ada dorongan dari orang lain, walaupun gak mendapatkan penghargaan itu lagi, kamu harus tetap bisa berjuang biar kamu bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi gitu ya. Terima kasih Kak. Ya intinya begitu ya. Sama mungkin ya semakin tinggi kamu ya emang dia seperti tingginya pohon gitu lah intinya. Di pohon yang semakin tinggi itu akan semakin besar guncangan anginnya begitu. Jadi ya kamu harus anggap diri kamu sebagai pohon itulah. Jadi wajar kalau misalkan kamu mendapatkan sebuah goncangan, sebuah
tantangan lah ya, intinya itu berarti kamu sudah mencapai di level tertinggi artinya. Jadi wajar kalau kamu mendapatkan sebuah tantangan, sebuah guncangan seperti ini, itu sangat wajar lah ya. Jadi harus tetap semangat, tetap berjuang lah untuk mencapai ke level yang lebih tinggi lagi ya, intinya begitu nah. Ya sesi konseling kita mungkin cukup sekian. Kalau misalnya ada keluh kesah yang ingin kamu ceritakan lagi, kita bisa jadwalkan lagi, kita bisa schedule lagi di hari yang lain, di jam yang lain, tapi tempat tetap di sini. Kita bisa jadwalkan lagi. Kalau misalnya masih ada yang ingin kamu ceritakan ya, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Begitu namanya. Baik, terima kasih banyak. Sekian ya di hari ini ya. Mungkin sesi konseling kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih namanya.